Halo saudara-saudara, Juan membantah Karina. Di video kali ini, kita akan membahas tentang alasan Yesus dicobai iblis. Kalau kita membaca dalam Lukas 4 ayat 1-13, di sana diterangkan tentang topik bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Atas dasar inilah membuat banyak orang bertanya-tanya tentang ketuhanan Yesus. Kalau Yesus Tuhan, mengapa ia dicobai iblis? Mengapa iblis dapat membawa Yesus ke sana kemari? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ini tidak masuk akal. Masa Tuhan dicobai oleh setan atau iblis? Sudahlah, mengaku saja bahwa memang Yesus bukan Tuhan. Untuk itu, saya akan coba terangkan bagi saudara-saudara agar pemahaman kita semakin kuat. Untuk menjawabnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5-11, di mana Yesus yang adalah Tuhan dengan kesadaran penuh yang menjadikan dirinya sebagai manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, maka sifat kealahannya tidak akan bisa terlepas dari dirinya. Dengan kata lain, sewaktu Yesus berada di dunia, ia benar-benar 100% manusia dan 100% Allah. Untuk mempersingkat penjelasan tentang kemanusiaan Yesus, linknya sudah ada di atas. Begitu juga penjelasan tentang kealahan Yesus juga ada di link di atas ini. Lalu kita kembali ke topik, mengapa Yesus bisa dicobai iblis? Saya akan jawab dengan dua pandangan. Pertama, kita harus pandang dari segi hakikat kemanusiaannya. Pandangan dari segi hakikat kemanusiaan Yesus sangatlah penting. Sekalipun hakikat kealahannya tetap melekat pada dirinya. Itulah mengapa iblis dapat mencobai Yesus. Jika seandainya Yesus bukan manusia sejati atau 100% manusia, maka iblis tidak dapat mencobainya. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 13, Allah tidak mencobai dan Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun. Ingat, ketika kita ingin memahami tentang Yesus selama ia berada di dunia ini, kita harus mengerti kapan Yesus menggambarkan kemanusiaannya dan kapan ia menggambarkan ketuhanannya. Contohnya, ketika Yesus lapar, tidur, nangis, kesakitan, dan lain sebagainya, kita tidak bisa berkata, masa Tuhan bisa lapar? Masa Tuhan bisa tidur? Atau yang lainnya? Maka hal ini adalah pertanyaan konyol. Kita harus pandang Yesus dari segi kemanusiaannya. Dan lagi, ketika Yesus berkata, jauh sebelum Abraham ada, aku sudah ada, seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 58. Lalu kita berkata, Yesus kan baru berusia 30 tahunan, sedangkan Abraham sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Berarti ia tidak 100% manusia dong? Ini juga pertanyaan konyol. Kita harus lihat Yesus dari segi kealahannya. Lalu, apa bedanya dengan pencobaan di padang gurun ini? Yesus harus dilihat dari hakikat kemanusiaannya, sehingga ia bisa dicobai oleh iblis. 2. Pencobaan yang iblis lakukan ini sebenarnya adalah rencana Allah. Kalau kita melihat ayat 1, di mana Roh Kuduslah yang membawa atau menuntun Yesus ke padang gurun.
Sebenarnya Tuhan sudah menskenariokan bahwa Yesus akan dicobai di padang gurun tersebut. Dengan kata lain, jika Allah tidak merencanakan kejadian ini, maka Roh Kudus tidak membawanya ke sana. Lalu, apalagi sebenarnya rencana Allah ini? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka hanya ada 2 oranglah yang langsung dicobai oleh iblis dengan bertatap muka. Yang pertama adalah Adam, dan yang kedua adalah Yesus. Berbeda dengan Ayub, di mana iblis mencobai dengan penyakit dan lain sebagainya, tanpa harus langsung berhadapan dengan Ayub. Rencana Allah adalah adil, di mana karena ketidaktaatan satu orang atau Adam pertama, maka semua manusia menjadi berdosa. Namun karena ketaatan satu orang, yaitu Adam kedua atau Yesus Kristus, semua orang menjadi selamat, yaitu bagi orang yang percaya kepada Yesus, seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 15. Adam sebagai manusia dicobai iblis. Akhirnya Adam jatuh ke dalam dosa, sehingga Adam tidak dapat menjadi penghubung bagi Allah. Malahan gara-gara Adam, semua manusia menjadi jauh daripada Allah. Namun Yesus sebagai manusia dicobai oleh iblis. Akhirnya Yesus menang dan tidak jatuh ke dalam dosa, sehingga Yesus layak menjadi penghubung bagi Allah. Dan lagi, karena ketidakberdosaan Yesus inilah membuat Allah yang adil dapat menghukum iblis dan para pengikutnya kelak ke neraka. Coba kita pikirkan, jika seandainya Yesus jatuh ke dalam dosa tersebut, maka ia tetap berada di sorga, dan iblis dan pengikutnya tetap ke neraka. Maka Allah itu tidak adil, sebab sama-sama berdosa, namun berbeda upah. Itulah mengapa dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23, iblis sebenarnya tidak menginginkan Yesus mati sampai disalib. Walaupun hal ini disampaikan langsung oleh Simon Petrus. Puji Tuhan, akhirnya dari semua pencobaan Yesus menang, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya pasti juga akan menang. Amin. Jika saudara merasa terberkati melalui video ini, saudara dapat dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share video ini. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan, salam Njuah Njuah Mo Banta Karina.